Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara video conference. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, beserta Forkompimda seluruh Indonesia, dan juga Bapak Ibu yang saat ini mengikuti secara virtual, hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia segera kita mulai. Mengawali acara siang ini, kita dengarkan laporan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan Djalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kepala Staf Kepresidenan, Bapak dan Ibu Gubernur yang hadir, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota yang hadir, Bapak penerima sertifikat yang hadir di sini, dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Terima kasih Bapak Presiden yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan dalam rangka penyerahan sertifikat untuk rakyat pada hari ini. Pembagian sertifikat adalah bagian dari stimulus dan meningkatkan peningkatan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Karena dengan sertifikat, masyarakat berkesempatan mendapatkan akses permodalan di samping ada kepastian hukum tentang tanah mereka. Kami laporkan Bapak Presiden bahwa ATR BPN telah mengeluarkan produk PTSL 5,4 juta tahun 2017, 9,3 juta 2018, 11,2 juta 2019. Dikarenakan COVID-19 dan adanya refocusing anggaran tahun 2020 terrealisasi sebanyak 6,8 juta bidang. Kementerian ATR saat ini sudah melaksanakan transformasi digital sebagaimana harapan Bapak Dilan Digital Melayani. Saat ini sebagian layanan pertanahan telah berbasis digital, antara lain pengecekan sertifikat tanah, hak tanggungan elektronik, roya, dan informasi zona nilai tanah. Dengan digitalisasi tersebut menyelesaikan sengketa, mencegah praktek-praktek mafia tanah, tumpang tindih sertifikat, dan memotong
jalur birokrasi. Pada saat ini dengan 4 layanan elektronik Bapak, sekitar 40% antrian di kantor BPN jadi berkurang. Sejak tahun 2020, ATR telah memberlakukan hak tanggungan secara elektronik secara penuh seluruh Indonesia. Layanan hak tanggungan elektronik itu dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap kemudahan masyarakat dalam mendapatkan akses kredit. Sejumlah 1.727 miliar rupiah saat ini pinjaman di bank semua telah menggunakan hak tanggungan elektronik. Dapat kami laporkan juga kepada Bapak Presiden, tahun 2021 BPN akan meluncurkan sertifikat elektronik. Yang saat ini berbagai infrastruktur sedang kami siapkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan secara digital seperti validasi buku tanah, warka, dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan sertifikat elektronik. Untuk meningkatkan investasi, Kementerian ATR harus mendorong penyediaan rencana detail tata ruang. RDTR saat ini juga berbasis elektronik. Seluruh RDTR yang baru wajib berbasakan elektronik dan wajib dipublikasi di dalam sistem informasi geospasial tata ruang. Dengan demikian, Bapak Presiden, nanti semua tata ruang akan dapat diakses oleh masyarakat. Tidak akan ada lagi masyarakat nanti yang bisa korban karena perubahan warna misalnya di dalam sistem tata ruang kita. Proses pengadaan tanah yang dalam rangka mendukung program strategi nasional telah dilaksanakan oleh BPN yang cukup baik. Sampai saat ini 42.658 hektar untuk proyek-proyek strategis nasional telah dibebaskan. Kementerian ATR berkomitmen melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat. Pada kesempatan ini kami dapat laporkan Bapak Presiden, penanganan sengketa ini diselesaikan oleh BPN tahun 2020 1.228 kasus. Tapi kasus ini terus tentu bertambah setiap hari, kami selesaikan, selalu ada banyaknya konflik akibat dari berbagai hal di masa lalu. Kasus percepatan kasus penyelesaian kasus terindikasi terlibat mafia tanah pada tahun yang lalu kami dapat selesai 59 kasus. Dapat kami laporkan juga bahwa saat ini kami sedang menyiapkan dan telah selesai menyiapkan 5 rancangan peraturan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang masih perlu dibahas antar kementerian. Pada kesempatan ini kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk menyerahkan sertifikat kepada masyarakat secara virtual di 26 provinsi, 273 kabupaten kota melalui video conference yang mewakili 580.477 penerima sertifikat di seluruh Indonesia. Yang hadir bersama Bapak di sini 30 penerima sertifikat langsung yang berasal dari Jawa Barat dan Provinsi Banten. Demikian laporan kami, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejelasan dan kepastian hukum atas status tanah menjadi hal yang penting demi pemilikan agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berikut kita akan saksikan bersama penayangan video Tanah untuk Ruang Hidup bagi Rakyat Indonesia. Sebagai salah satu lembaga yang menjadi garda terdepan dalam pembangunan nasional, Kementerian ATR BPN hadir membingkai negeri, mulai dari mendaftarkan tanah, memberdayakan tanah, hingga menata ruang demi pembangunan yang merata, telah kami lakukan selama 61 tahun. Hal tersebut merupakan bentuk nyata kami dalam mengemban amanah kepada NKRI. Saat ini dunia tengah dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Guncangan dampak dari pandemi ini juga sangat terasa dalam jajaran pemerintahan, sehingga mengharuskan pemerintah untuk melakukan terobosan cara kerja baru, sehingga dapat memudahkan masyarakat.
kami pun tetap semangat menjalankan program strategis nasional Kementerian ATR BPN. Kejelasan dan kepastian hukum atas status tanah menjadi hal yang penting demi pemilikan, penguasaan tanah yang berkeadilan, dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk itu, kami semangat hadir mendaftarkan tanah di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap dan redistribusi tanah. Setiap jengkal tanah di negeri ini siap untuk kami daftarkan, memberikan harapan dan kepastian untuk masyarakat Indonesia. Target yang diberikan telah kita penuhi. Itu semua sudah kami buktikan dan bahkan kita lampaui. Kendati demikian, kami sadar betul bahwa penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, dan jangan sampai sejengkal tanah di negeri ini diterlantarkan, hingga tidak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Ada sekitar jutaan hektar tanah yang akan dibagikan melalui program redistribusi, yang tujuannya untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat. Dalam rangka percepatan pelayanan, transformasi digital telah menjadi bagian dari komitmen Kementerian ATR BPN dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat, memutus alur birokrasi yang panjang, memberikan kepastian dan transparansi publik melalui layanan secara elektronik, seperti melalui aplikasi Sentuh Tanahku, Survei Tanahku, pelayanan hak tanggungan elektronik, zona nilai tanah, pengecekan elektronik, Gistaru, dan Bumi ATR BPN. Dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, dan budaya, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang mendukung dan merata hingga pelosok negeri. Harapannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sangat disadari pula bahwa infrastruktur dapat terbangun karena adanya pengadaan tanah yang berkualitas. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, semua ini bukanlah pekerjaan ringan, tapi senyum bahagia masyarakat mampu menjadi amunisi semangat yang tidak pernah berhenti. Dan kami tetap terus berjuang. Demikian penayangan video Tanah untuk Ruang Hidup bagi Rakyat Indonesia. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri ATR dan Kepala BPN, yang saya hormati Kepala Staf Kepresidenan, yang saya hormati para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir secara virtual, yang saya hormati para Kanwil dan Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Bapak Ibu penerima sertifikat, hadirin yang saya hormati. Hari ini saya akan menyerahkan 584.407 sertifikat tanah di 26 provinsi dan 273 kabupaten kota. Dan betul-betul sertifikat itu saya ingin agar sudah dipegang semuanya. Sudah pegang semuanya? Coba ditunjukkan. Yang di layar juga ditunjukkan. Betul-betul sudah diterima. Ya. Meskipun kecil-kecil saya lihat sertifikatnya sudah dipegang semuanya di layar. Kalau di sini kelihatan semuanya. Penyerahan sertifikat tanah ini adalah komitmen yang sudah berulang kali saya sampaikan. Komitmen pemerintah untuk terus mempercepat
pensertifikatan tanah di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia. Tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa target di 2020 sebetulnya 11 juta. Tapi karena adanya pandemi, realisasinya bisa 6,8 juta sertifikat. Alhamdulillah masih 6,8 juta. Biasanya yang dulu-dulu setahun itu hanya 500 ribu. Jadi sudah 12 kali lipat. Memang target yang saya berikan, memang banyak orang menyampaikan, nggak mungkin Pak, masa bisa 11 juta. Saya yakin kalau keadaannya normal, bisa kita lakukan. Karena yang sebelum-sebelumnya kita beri target 5 juta, bisa lebih 6 juta. Di target 7 juta bisa lebih 8 juta. Karena memang target yang saya berikan selalu target yang tinggi. Agar apa? Jangan sampai, karena hitung-hitungan saya di 2015 itu ada 126 juta sertifikat yang harus dipegang masyarakat. Tetapi saat itu baru ada 46 juta. Artinya masih 80 juta yang belum dipegang oleh masyarakat. 80 juta saya hitung, kalau setahun hanya 500 ribu, berarti Bapak Ibu harus nunggu 160 tahun untuk pegang sertifikat. Bisa bayangin, ya kan? Kalau setahun hanya 500 ribu, masih 80 juta, berarti butuh 160 tahun untuk selesai ini sertifikat dan dipegang oleh Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau nunggu 160 tahun? Kalau ada yang mau silahkan tunjuk jari. Yang di layar tunjuk jari juga enggak apa-apa, saya beri sepeda. Enggak akan ada yang mau. Pengennya pasti sertifikat ini cepat dipegang, karena ini adalah kepastian hukum, hak atas tanah yang kita miliki. Kita enggak bisa bekerja seperti yang lalu-lalu, hanya 500 ribu seluruh Indonesia, enggak. Dan nyatanya BPN sekarang bisa melakukan dengan jumlah yang sangat banyak seperti yang tadi saya sampaikan. Coba dilihat, 2017 kita mampu mensertifikatkan 5,4 juta. Target saya saat itu 5. Kemudian 2018 menjadi 9,3 juta. 2019 9 juta. Dan 2020 6,8. Artinya memang jumlah itu target yang saya berikan itu selalu terlampaui. Dan saya sudah menyampaikan kepada Pak Menteri, coba dihitung, seluruh tanah air yang akan selesai kapan? Sehingga seluruh masyarakat itu merasa memiliki tanah air. Nah, tanahnya pegang sertifikat ini, wah memiliki tanah. Jawaban Pak Menteri, tahun 2025 insya Allah sudah sertifikat semuanya dipegang oleh masyarakat. Hitung-hitungan. Karena sekali lagi ini adalah bukti kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Karena yang namanya sengketa tanah, konflik tanah, itu setiap saya ke daerah itu selalu masuk ke telinga saya. Dan memang masih banyak sekali. Ada yang sudah sampai ke pengadilan, belum selesai. Artinya Bapak Ibu semuanya sekarang sudah
memiliki bukti hak atas kepemilikan tanah lahan yang kita punyai. Pesan saya, simpan baik-baik ini yang namanya sertifikat tanah. Fotokopi, taruh di lemari satu yang asli, yang fotokopi taruh di lemari yang lainnya. Kalau hilang masih bisa diurus dengan cepat lewat fotokopi yang ada tadi. Yang kedua, dengan sertifikat ini, Bapak Ibu semuanya bisa memakai untuk kolateral, untuk jaminan ke bank kalau ingin meminjam uang dari bank untuk usaha. Silahkan. Tapi sebelum meminjam ke bank, tolong dikalkulasi, tolong dihitung hati-hati, bisa mengembalikan enggak, bisa mencicil enggak, bisa mengangsur enggak. Karena kalau enggak, justru sertifikat akan hilang. Jadi hati-hati. Kalau sudah hitungannya masuk, oh keuntungan bisa menyicil, bisa mengangsur, ya silahkan ambil. Karena memang ini adalah bisa dipakai untuk kolateral atau jaminan ke perbankan atau ke lembaga keuangan yang ada. Terakhir, dalam kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian ATR BPN, kantor wilayah, kantor pertanahan, yang ada di provinsi, kabupaten, kota, atas kerja keras. Saya tahu bekerja pagi, siang, sore, menyelesaikan malam target-target yang telah saya berikan. Tadi Bapak Ibu bisa melihat tadi di layar, ke daerah, masuk ke tempat-tempat yang tidak ada jalannya, ya memang tugasnya itu. Mengusung, membawa teodolit untuk mengukur lahan-lahan yang ada. Memang kerja yang sangat berat karena negara kita ini memang negara besar. Negara yang sangat besar. Yang kedua, saya ingin menginformasikan bahwa 2 hari yang lalu, kemarin juga telah kita kirim dalam rangka untuk menangani COVID ini, vaksin ke 34 provinsi sudah dikirim. Tahapan pertama memang baru dikirim 700.000 ke daerah-daerah. Sudah. Tapi stok kita akan ada 3 juta, baru dikirim ke daerah 700.000. Nanti akan dikirim lagi berikutnya, dikirim lagi berikutnya. Insya Allah minggu depan juga akan datang lagi 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku, bulk, yang nanti akan diproduksi oleh Bio Farma, sehingga juga langsung nanti jadi kirim ke daerah lagi untuk vaksinasi. Yang pertama memang prioritasnya di tenaga kesehatan, dokter, perawat yang ada di rumah sakit. Kedua nanti TNI, Polri, dan juga guru, dan langsung juga berbarengan dengan itu juga masyarakat. Kita berharap dengan dimulainya vaksinasi ini, kita akan bisa menangani dan mengendalikan COVID, tetapi saya tetap titip kepada kita semuanya untuk menyampaikan juga ke saudara dan tetangga-tetangga kita, rekan-rekan kita, kawan-kawan kita. Meskipun vaksinasi minggu depan sudah dimulai, saya minta untuk tetap kita waspada, tidak lengah, disiplin terhadap protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, tidak ke tempat-tempat kerumunan, jaga jarak, karena kuncinya ada di situ. Sampai nanti vaksinasi ini selesai.
Karena kalau di seluruh dunia, perkiraan di seluruh dunia ini, vaksinasi akan selesai 3,5 tahun. Tapi di negara kita, insya Allah kemarin saya mendapatkan informasi, hitung-hitungan dari Pak Menteri, 15 bulan. Tapi masih saya tawar, kurang dari setahun harus selesai. Ini kita memang harus kerja keras agar pandemi ini segera bisa kita atasi dan selesai, kita pulih normal kembali, beraktivitas normal seperti biasanya. Saya kira harapan kita semuanya itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Bapak Hatta Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan kami membacakan doa menurut agama Islam, dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain, mohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas kudrat dan iradat-Mu lah kami diperkenankan hadir dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat seluruh Indonesia. Semoga ya Allah, kegiatan ini menjadi momen pemersatu bangsa, mewujudkan kepastian hukum, mendukung pembangunan, menggairahkan semangat berinvestasi, dan sebagai wasilah turunnya rezeki bagi rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, muliakan kami dengan selalu mampu menjaga amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam mengelola bidang pertanahan dan agraria, sekaligus mengelola tata ruangnya, agar kami dapat terus melanjutkan pembangunan untuk memperkuat ketahanan nasional. Ya Rabbana, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami dalam melanjutkan perjuangan untuk rakyat, guna terwujudnya hari esok yang lebih baik dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan dan ridho-Mu. Ya Karim, hindarkanlah negeri kami dari segala macam wabah, pandemi, serta bencana yang mengancam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, ampunilah dosa ibu bapak kami, ampunilah dosa para pemimpin kami, dan ampunilah dosa para pahlawan kusuma bangsa kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadir undangan yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri.